Shalom buat kita semua. Shalom. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan terima kasih Tuhan yang memberkati kami. Dalam satu hari ini kami bisa beraktivitas dengan mengucapkan saat sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan Injil. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beraktivitas dengan lancar dan diberi kesempatan untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Dan menjadi firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 1 ayat 18. Saya akan membacakannya. Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Setiap hari kita melihat banyak warna, di mana warna pakaian, warna langit, warna lampu, berwarna-warni, dan mungkin warna-warna yang berada di media sosial. Dan tetapi pernahkah kita melihat warna seperti ini? Seperti ini? Apakah pernah? Pernah. Bahwa warna ini juga bercerita tentang kasih Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari suatu yang sederhana, sebuah buku yang satupun tidak ada tulisannya. Kalau kita melihat ini pastinya bingung, apa sih yang ada di dalam buku itu? Nggak ada sih artinya dari buku itu, nggak ada kata-katanya gitu kan. Jadi hari ini kita akan belajar dari buku yang sederhana ini, yang tidak memiliki kata, tidak memiliki bagian-bagian seperti gambar yang ada pada buku ini. Tetapi kita akan belajar apa sih makna dari warna-warna yang ada dalam buku ini. Yang pertama itu yaitu warna kuning. Ini menandakan atau melambangkan bahwa ini janji surga dan kedamaian atau kemuliaan dari Tuhan di dalam surga. Halaman ini bersinar seperti cahaya matahari, warna kuning keemasan. Warna ini melambangkan surga, tempat Tuhan bertahta dalam kemuliaan dan kasih-Nya yang sempurna. Surga bukan hanya impian, tetapi janji Tuhan bagi semua umat manusia yang percaya kepada Allah. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan ingin kita hidup bersamanya di tempat yang penuh sukacita, tanpa air mata, tanpa penderitaan. Tetapi, namun untuk setiap atau untuk kita pergi ke dalam surga, kita harus melihat membuka halaman yang berikutnya yaitu kita. Ini melambangkan bahwa dosa yang memisahkan kita dari Tuhan atau yang akan kita tuju yaitu surga. Ketika halaman kedua ini kita buka, ini warna gelap, tidak terlihat apa-apa. Ini menyelimuti pandangan kita yang membuat semua ini hitam tanpa ada terang dalam hidup kita. Warna ini melambangkan dosa, hal yang membuat manusia terpisah dari Allah. Dosa bukan hanya perbuatan jahat besar, tetapi ini banyak hal-hal yang kecil yang membuat kita jauh dari Tuhan, seperti kesombongan, iri hati, dan kemarahan yang kita biarkan dalam hidup kita. Makanya kita jauh dari Tuhan. Iri hati, kita seolah ini hal yang kecil sederhana yang membuat kita jauh dari Tuhan. Contohnya itu apa yang kita lihat dari teman kita yang tidak bisa kita punya,
sehingga dalam pikiran kita bahwa aku pun pengen jadi iri. Teman kita beli iPhone, kita juga pengen jadi beli iPhone gitu kan. Dan kesombongan, apa yang kita sombongkan dalam hidup kita ini, bahwasanya Tuhan yang selalu mengasihi kita apa yang ada dalam hidup kita gitu. Terus kemarahan, ini salah satu dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan, yaitu kita susah mengontrol diri kita sendiri. Kita selalu berpikir yang langsung menimbulkan amarah dalam hidup kita. Kita tidak berpikir bahwa ada satu masalah dalam hidup kita. Kita tidak dengan kepala dingin memikirkan apa sih jalan untuk meluruskan masalah ini, apa sih solusi untuk ini. Jadi dosa itu yang ada, hal-hal yang kecil yang tidak disukai Tuhan, yang menyelimuti diri kita, sehingga kita tidak bisa datang kepada Tuhan, kepada Allah, yaitu surga. Dan di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berdosa, telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Banyak anak muda berpikir dosa itu hal yang sepele, seperti yang tadi, iri hati, kesombongan, sama amarah yang ada dalam diri kita. Tetapi sebenarnya dosa membuat hati kita menjadi gelap dan jauh dari kasih Tuhan. Namun Tuhan tidak membiarkan kita tinggal dalam kegelapan itu. Ia menyiapkan jalan keluar untuk kita tidak selalu berada dalam kegelapan dosa itu. Setelah kita diliputi dari dosa atau kegelapan itu, Tuhan berikan jalan keluar, yaitu merah. Ini melambangkan bahwa darah Yesus yang menyelamatkan kita. Dalam halaman yang ini, warna merah melambangkan Yesus Kristus. Warna merah ini mengingatkan kita akan salib, tempat Yesus menyerahkan dirinya yang untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Allah merelakan anaknya berkorban untuk menyelamatkan semua dosa-dosa manusia, untuk supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Dan dalam Yohanes 1 ayat 7b dikatakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ketika kita percaya kepadanya, darah Kristus membersihkan hati yang kita menjadi putih. Kasih Tuhan tidak berhenti pada pengampunan, tetapi kasih itu memberikan kita hidup yang baru. Jadi dengan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mengorbankan dirinya untuk disalibkan, untuk menebus dosa-dosa manusia, seperti yang tadi, kemarahan, iri hati, dan kesombongan itu. Tuhan melepaskan kita dari semua kegelapan yang ada dalam hidup kita. Dan halaman yang berikutnya yaitu warna putih. Putih melambangkan hati yang disucikan. Warna putih melambangkan kesucian dan hati yang sudah diampuni. Tuhan tidak lagi melihat dosa kita, melainkan melihat kita sebagai anak-anak yang sudah dibersihkan oleh kasih-Nya. Dan ini terdapat dalam Mazmur 51 ayat 10 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi untuk kita saudari-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, anak muda yang sudah diampuni Tuhan, jangan kembali kepada hidup-hidup yang sudah berlalu. Dan hidup baru berarti hidup dalam kasih, kejujuran, dan ketaatan kepada Tuhan. Hati yang putih berarti hati yang selalu mau diperbaharui setiap hari melalui doa dan firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah bangun pagi, janganlah langsung membuka handphone, melihat media sosial, apalagi bertambah maju zaman sekarang, teknologi makin canggih, apalagi TikTok. Ini banyak orang yang bersama bestinya, pacarnya, aku lupa sih nyalain api, ambil scroll TikTok, lihat video lucu, kirim kepada teman sama bestinya, sama pacarnya. Tapi rubahlah hidupmu, janganlah seperti itu. Kalau sudah bangun pagi, kita berdoa, berterima kasih kepada Tuhan,
kita sudah diberkati di malam yang gelap, Tuhan memberkati tidur kita. Jadi perbaharuilah dirimu, bahwasanya apa hal-hal yang tidak disukai Tuhan, semoga kiranya kita mengubah hidup kita jadi lebih baik dan tinggalkan apa yang tidak disukai Tuhan. Jadi kita sebagai anak muda, jika teknologi makin canggih, kita pun harus bisa berpikir yang lebih baik, yang lebih maju, bahwasanya kita bisa menggunakan semua teknologi dengan baik dan melakukan atau memakai teknologi itu yang ke hal yang positif, yang bisa menghasilkan uang yang dengan cara-cara yang baik. Di halaman yang berikutnya itu berwarna hijau. Hijau melambangkan pertumbuhan akan iman dan hidup yang baru. Halaman ini atau halaman yang terakhir ini melambangkan pertumbuhan dan iman kita. Setelah diselamatkan, kita tidak lagi di situ-situ saja atau di dalam dosa dan di dalam kehidupan yang sudah berlalu. Jadi kita harus bertumbuh dalam iman seperti pohon yang berakar kuat dan berbuah lebat. Dan kita bisa melihat dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih, karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh berarti terus belajar mengenal Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari orang-orang lain, dan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti tanaman membutuh air dan sinar matahari, iman kita pun perlu dipelihara seperti setiap hari supaya tidak lagi. Jadi kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan itu menjadi pedoman bagi hidup kita untuk selalu bertumbuh. Buku tanpa kata ini mengajarkan kita bahwa hidup kita pun seperti buku ini. Ada masa ketika kita hitam atau ada dosa yang kita lakukan, tetapi kasih Tuhan Yesus Kristus membuat kita putih dan bersih kembali. Sekarang Tuhan ingin kita anak muda sekarang agar sejak kita hidup dalam warna hijau ini, warna hijau ini kita terus bertumbuh, berbuat baik dan menjadi terang di tengah dunia ini. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Jadi untuk kita saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia sedang menunggu warnamu dalam hidup. Tunjukkanlah kasih Tuhan melalui perbuatanmu yang Tuhan sukai. Biarkanlah hidupmu menjadi buku yang dibaca orang lain, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang mencerminkan kasih Yesus setiap hari. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa dapat kita lakukan dalam kehidupan kita dan menjadi pengalaman baru, bahwasanya kita sudah tahu arti dari buku tanpa kata ini, dari warna kuning, warna hitam, warna merah, warna putih, sama warna hijau. Ini menandakan bahwa kita selalu mengingat kalau warna hitam itu dosa. Oh, itu tidak bisa kita lakukan gitu. Jadi mulai sekarang kita sebagai anak muda mulailah bertumbuh di dalam iman dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang dapat kami dengarkan pada hari ini, yang menjadi pelajaran bagi hidup kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat mengajari kami, dapat mengubah kami menjadi lebih baik, dan yang Tuhan harapkan dan Tuhan inginkan supaya kami bisa bersama-Mu di surga ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini kami dapat terapkan dalam kehidupan kami.